Bismillahirrahmanirrahim. Selain daripada apa jalan yang Allah berikan. Sehingga kita sering lihat bahwasanya manusia-manusia menghadirkan pengetahuan-pengetahuan yang keluar daripada apa yang Allah ajarkan. Mereka berpikir bahwasanya semua yang Allah ajarkan itu tidak membuat diri mereka cukup. Sehingga keluarlah paham-paham pengetahuan-pengetahuan baru yang menurut mereka baik. Mereka mulai merasa tidak mampu untuk hidup kaya. Mereka keluarkan paham stoikism. Untuk hidup cukup apa adanya. Untuk hidup miskin ya sudah biasa saja. Kalau seandainya hidup miskin itu tidak puas pula bagi mereka, sehingga mereka sebutkan hukum filsafat dengan sebutan hedonisme. Hidup dengan cara hedon. Kalau seandainya kemudian masih juga nggak mampu mencapai apa yang mereka mau, mereka mengatakan nihilism. Nggak ada sesuatu yang berarti di dunia ini. Mereka hanya ingin pikiran mereka puas saja. Tapi mereka nggak menemukannya. Segala apapun teori yang mereka bikin, itu selalu gagal. Apapun paham yang mereka datangkan, selalu bersifat gagal. Kalau seandainya manusia nggak bisa kaya semuanya dan ada yang nggak makan, ya sudah bikin paham komunis. Kalau seandainya pun ternyata komunis malah membuat kita nggak memiliki hak atas harta yang kita punya, ya sudah bikin saja paham apa? Liberal. Harta milik sendiri. Kumpulkan kekayaan sendiri. Itu ketidakcukupan. Karena Allah mengatakan kemana mau pergi. Kemanapun paham, pelajaran, paham yang ingin membuat kamu itu senang, bahagia, tidak akan pernah mencukupi. Makanya Allah mengatakan fa'ina tadhabun, ditantang kemana mau pergi kalau seandainya bukan hukum syariat ini yang dituntut. Karena hukum syariat itu ditetapkan berada pada dua maksud. Dia qasdul syari wa qasdul mukallaf. Dia maksud bagi sang pembuat syariat dan maksud bagi mukallaf. Bagi yang dibebankan hukum syariat. Dia berjudul dibebankan hukum syariat. Tetapi ternyata yang dikatakan beban tidak menjadi beban pada asalnya. Hukum li syariat. Ketika Allah menetapkan hukum syariat, maka kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki maksud ketika ibtidaan di syariat. Ada maksud ketika memulai untuk menetapkan sesuatu sebagai syariat. Ada maksud. Hukum yang kedua adalah apa? Ketika sudah memulai untuk menjadikan itu syariat, lil afham. Ada maksud untuk manusia bisa memahaminya. Baru kemudian sesudah manusia memahami hukum tersebut, baru kemudian qasdul taklif. Dimaksudkan untuk menjadi beban hal yang harus dikerjakan oleh manusia hukum syariat. Ketika itu sudah dikehendaki oleh Allah, baru masuk kepada hukum masuknya dukhulu 'alal mukallaf, dimasukkan hukum tersebut bagi orang yang sudah mukallaf yang harus dibebankan syariat. Ada maksud ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum tersebut. Dia bukan enggak ada maksud. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang dia ciptakan. Yang dia ciptakan ini kita manusia bersifat kalau ada sesuatu terjadi pada kita, maka kita akan mencari kambing hitam atas kesalahan yang kita terima. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan rusulan mubasysyirin wa mundzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatan ba'da rusul. Didatangkan rusul membawa hukum syariat sebagai mubasysyirin wa mundzirin. Diberikan kabar gembira, diberikan peringatan agar manusia tidak punya lagi hujah bagi Allah sesudah Rasul didatangkan. Jangan sampai kemudian nanti hal terjadi, kemudian Allah dikatakan sebagai kambing hitam atas kesalahan yang kita terima. Makanya didatangkan Rasul, ini pengetahuan bagi kalian. Sedangkan permulaan daripada ibtidah itu berada pada apa? Permulaan daripada ibtidah dimulainya hukum syariat kepada manusia, dia berada pada 5 hal. Hifdzul din, menjaga terhadap agama yang kamu punya sehingga kita bersyahadat, kita sholat, kita puasa, kita kemudian haji. Segala daripada hukum-hukum tersebut kembali kepada kepentingan agama. Tapi hanya satu. Sisa daripada 4 yang lainnya dari 5 hal adalah hifdzu lin nafsi wal aql. Agar akal kita bisa tetap terjaga. Agar hidup yang kamu punya tetap terjaga. Sehingga disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala makan, minum, jangan membunuh, ta'akhi saling bersaudara, jangan merampas harta. Hukum-hukum yang demikian. Atau disyariatkan suatu hukum untuk apa?
untuk hifzulin nasali wal mali, menjaga keturunan dan harta yang dimiliki. Kalau mau mengambil harta orang, ya jangan lakukan dagang atau hukum pinjam atau yang lain atau sodako, berpindahnya harta. Hifzulil mal, agar hartamu terjaga, agar keturunanmu terjaga, agar akalmu tetap hidup dan agar dirimu tetap hidup. Sedangkan di dalam hukum syariat hanya kembali kepada satu bagian dari hifzuddin yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi 4 sisanya kembali kepada dirimu. Manusia sibuk mencari apa yang penting bagi dirinya, Allah sediakan hukum yang kembali pada diri. Allah Subhanahu wa taala hanya butuh untuk disembah. Wa huwa alladzi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arsyu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kepentingan Allah hanya kamu menyembah Dia. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi pada waktu 6 hari. Arsy-Nya di atas air pada waktu itu dalam kondisi demikian. Arsy-Nya masih di atas air. Agar Allah menguji kalian siapa yang paling baik di antara kalian. Tujuannya itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya hanya ibadah. Alladzi khalaqal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Masih tentang ibadah, tapi sisa yang 4 kembali kepadamu. Kenapa kita wudu? Hukum syariat wudu, apakah hukum syariat wudu kembali kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ma yuridullahu liyaj'alakum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum. Tidaklah Allah inginkan ketika kalian harus membasuh badan, mandi, ketika junub, segala macam. Ingin menjadikan hidup kalian susah. Allah mau kalian itu bersih. Dan sempurna kenikmatan itu pada kalian. Sehingga kalian dalam situasi bersih setiap saat. Disyariatkan salat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Melarang daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Disyariatkan berpuasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa sebagaimana yang sebelum kalian juga wajib berpuasa, walaupun bentuk puasa berbeda. La'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa, tidak melakukan hal yang buruk juga. Disyariatkan daripada jihad hanya untuk agar diri kalian mengasih tahu bahwasanya perbuatan mereka buruk. Allah mengatakan wa'adzin lil ladzina yuqatiluna annahum zalamu bi annahum zalamu. Wa'adzin lil ladzina yuqatiluna bi annahum zalamu. Atau annahum zalamu. Hah? Bi annahum zulimu. Bi annahum zulimu bi annahum zalamu. Bi annahum zulimu.